pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pembacaan firman Tuhan kita hari ini sudah sampai di Markus pasalnya yang keempat sampai dengan Markus pasalnya yang keenam. Tapi pagi hari ini saya akan fokuskan di Markus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu sudah baca, LAI memberikan judul dari firman Tuhan ini adalah Yesus mengusir roh jahat dari Gerasa. Sesudah Tuhan Yesus sampai di daerah orang Gerasa, baru saja Tuhan Yesus turun dari perahu, lalu datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Di ayat yang ketiga dan ayat 4 sampai ke-5 di situ dijelaskan kondisi daripada si orang gila, orang yang dipenuhi oleh roh jahat ini. Sudah dibelenggu, bahkan tidak ada seorang pun yang bisa untuk menjinakkan dia. Ayat yang ke-6 disebutkan bahwa ketika ia melihat Tuhan Yesus, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembah dia. Di ayat yang ke-13 di situ disebutkan bahwa Tuhan Yesus melepaskan roh jahat dari orang gila ini ke dalam babi-babi. Lalu sesudah itu di ayat 18, ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-20 di situ dituliskan bahwa orang itu pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Orang gila sesudah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus memakai orang ini menjadi alat bagi kemuliaan namanya itu di Dekapolis. Seperti kita tahu bahwa arti dari Dekapolis itu adalah 10 kota. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya bersama dengan anak saya itu pergi ke kantor imigrasi. Sesudah kami selesai dengan urusan kami di kantor imigrasi, saya bersama dengan anak saya pulang dan kami mampir dulu ke suatu tempat. Sesudah kami di tempat itu, ketika saya akan bayar, betapa kagetnya saya ketika dompet saya yang berisi kartu-kartu dan juga sejumlah uang hilang. Saya duduk, saya mencoba mengingat-ingat di mana saya meninggalkan dompet saya. Lalu harap-harap cemas, saya bersama dengan anak saya, kami kembali lagi ke kantor imigrasi. Kami cari pelan-pelan di parkiran hingga kami masuk ke dalam dan kami ke ruangan informasi. Puji Tuhan, ternyata dompet saya disimpankan oleh Bapak di bagian informasi. Dan yang puji Tuhan banget adalah ketika dompet saya, kartu-kartunya lengkap, kartu-kartu identitas dan semua kartu lengkap, bahkan uang itu juga lengkap. Hati saya penuh dengan ucapan syukur. Saya keluar. Ketika saya akan pulang, Roh Kudus begitu jelas mengingatkan saya akan kebenaran firman Tuhan dari Yehezkiel pasalnya yang ke-34 ayatnya yang ke-16. Yang berbunyi, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Roh Kudus begitu jelas pada saat itu mengingatkan saya betapa dompet yang buat saya berarti dan berharga itu saya cari, saya kembali cari. Terlebih lagi bagi Tuhan, jiwa-jiwa apapun adanya mereka berharga di hadapan Tuhan. Sambil pulang, sepanjang perjalanan pulang, saya bilang, Tuhan berikan saya hatimu, berikan saya tanganmu, berikan saya kakimu Tuhan, untuk saya boleh mencari orang-orang yang terhilang itu. Bapak Ibu, orang-orang yang terhilang itu selalu ada di sekitar kita. Mungkin orang-orang gila yang di Gerasa itu ada di sekitar kita. Mereka penuh dengan tekanan karena kondisi ekonomi, karena kondisi rumah tangga, pekerjaan. Mereka mungkin kaum marginal yang tersisihkan dan terbuang di antara masyarakat. Tetapi adakah kita hati seperti hati Tuhan Yesus yang mau mengasihi mereka, mau melayani mereka, mau membawa mereka kepada kebenaran, kepada jalan kebenaran dan hidup? Bapak Ibu, kalau bukan kita, siapa lagi?
Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita membawa kebenaran, kita membawa damai sejahtera, kita membawa kabar shalom itu kepada orang-orang di sekitar kita. Berikan ku hatimu untuk melakukan tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu, berikan ku hatimu. Kalau orang di Gerasa saja bisa menjadi alat Tuhan di 10 kota, saya yakin, saya percaya bahwa ketika kita mengabarkan kasih Kristus dimanapun kita berada, orang-orang yang sudah menemukan Tuhan Yesus, mereka bisa menjadi saksi bukan hanya di 10 kota, tetapi sampai ke ujung-ujung dunia. Sekali lagi, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari kita membawa shalom, kita membawa kabar keselamatan itu dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.